warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail innama yuridullahu liyadhhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tatahira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail Fatimatu bid'atun minni man aghdabaha aghdabani wal qail aidan ya Fatimah amma tardaina an takuni sayyidatan nisa'il mu'minin wa ala ali baiti tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sayyidah Fatimah Az-Zahra adalah anak daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak dapat tertulis kebaikan sejarah hidup beliau, kebaikan kesempurnaan sejarah hidup beliau yang mana beliau melahirkan seorang anak yang bernama Fatimah Az-Zahra. Kemudian Fatimah Az-Zahra, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, salah satu wanita daripada wanita yang suci yang mempunyai kemuliaan, yang sangat indah, anak daripada Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Nah, jadi beruntung mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat, dan sangat beruntung Sayyidah Fatimah Az-Zahra dilahirkan daripada Sayyidah Khadijah Al-Kubra, sebab Sayyidah Khadijah di dalam cerita kehidupan beliau mendapat salam dari Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Jibril alaihi salam. Adapun Sayyidah Fatimah Az-Zahra mempunyai seorang suami, yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang bergelar yaitu macannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyidina Ali. Memang menawan, gagah perkasa ketika bertempur di medan perang, dan mempunyai anak yaitu bernama Hasan, yang kedua bernama Husain. Nah, jadi bisi anak tadi, yang mana Sidin tadi bisi anak dua ikung, yaitu cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan summa Al-Husain lin Nabi qurratul ain nuruhum kal kaukabain jadduhum sallallahu alaihi. Jadi Sayyidah Fatimah ini dilahirkan di kota Mekah Al-Musyarrafah, kemudian 5 tahun sebelum Rasulullah dibangkitkan. Jadi bertepatan tanggal 20 Jumadil Akhir, pada hari Jumat beliau dilahirkan. Di muka Sayyidah Fatimah tadi ketika lahir cemerlang, dan pada hari itu juga bertepatan terangnya hari tersebut, dan Rasulullah melihat seorang bayi perempuan, yaitu anak beliau sendiri, dinamai oleh beliau Fatimah. Jadi setengah daripada nama-nama Sayyidah Fatimah yaitu Al-Mubarakah, Az-Zakiyah, Ar-Radiyah, Al-Mardiyah, dan dinamai lagi dengan Az-Zahra. Jadi Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Nah, jadi Abdul Makhluk beliau ini tiada ragu lagi, dan gelar beliau bisa Al-Batul. Nah, artinya Al-Batul ini memutuskan diri hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu tadi, dan Nabi pun memberikan kunyah kepada Sayyidah Fatimah, yaitu Ummu Abiha. Nah, Rasulullah menyebut panggilan sehari-harinya dengan Ummu Abiha karena Rasulullah mendapat dari sifat Fatimah itu kasih sayang dan ramah tamah yang tersimpan padanya. Nah, jadi kelihatan di situ, kelihatan daripada Baitun Nubuwah, rumah kenabian, jadi sumber ilmu, dan kemudian sifat Sidin tadi pemurah orangnya.
Nah, pemurah, sifat pemurah ya tempat Rasulullah tadi menjenguk kebahagiaan baik waktu pagi, sore. Nah, jadi turun malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Sayyidah Fatimah tadi memberikan keberkahan kepada beliau semua. Nah, jadi Sayyidah Fatimah tadi, Sidin ini mempunyai perangai atau sifat bagaimana kadada, sedangkan ia keluar dari didikan Abdul makhluk mutlak. Nah, jadi ini Sayyidah Fatimah ini perangai Sidin ini kada mungkin kada baik. Semua perangai yang dikeluarkan dari sifat atau perkataan Sayyidah Fatimah itu adalah perkataan yang baik-baik, sebab beliau di bawah didikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhlak Sidin sempurna, mulia. Jadi Sayyidah Fatimah belajar sifat sidik, amanah, serta sifat iffah. Nah, dan Sayyidah Fatimah juga belajar Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu ilmu hikmah serta sifat ruhama ubainahum, kasih sayang, dan sifat tawadu, yaitu merendahkan diri, sifat sabar, dan sifat hilm. Jadi tabiat Sayyidah Fatimah itu, akhlak Sidin itu kan memang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tercermin di situ sifat-sifat kenabian dan akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW, karena beliau memang daripada keturunan Rasulullah SAW dan di bawah didikan Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak kesaksian-kesaksian yang disaksikan oleh Sayyidah Fatimah, yaitu dakwah Nabi yang Allah. Nah, jadi peperangan, kemudian orang-orang yang memusuhi Nabi, bahaya-bahaya yang akan menghampiri Nabi. Nah, jadi Sayyidah Fatimah pernah di suatu ketika mengobati luka Nabi Muhammad SAW pada perang Uhud. Sayyidina Ali yang membersihkan daripada luka Rasulullah, Sayyidah Fatimah yang menumpahkan airnya, Sayyidah Fatimah yang menggosok daripada luka tersebut dari wajah Nabi Muhammad SAW yang sangat mulia. Jadi ketika berhenti keluar darah, Sayyidah Fatimah tadi mengambil tikar, lalu dibakar Sidin dan diambil habunya tadi untuk menapal daripada lukanya Nabi Muhammad SAW. Maka luka tersebut terapat, ampih keluar darah. Nah, hilang rasa sakit tadi, kasih sayang beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Sidin umpat juga berperang dengan keikhlasan, sabar. Jadi Sidin umpat di kala itu berperang bersama Nabi Muhammad SAW, cuman tidak berperang tapi tidak ikut bertempur. Sampai Sayyidah Fatimah berumur 17 tahun, banyak sahabat yang hendak lawan Sidin. Nah, lalu Nabi dengan halus menolak lamaran-lamaran tersebut dengan cara halus lembut. Jar Nabi, aku menghadang daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk mengawinkan Sayyidah Fatimah ini radhiyallahu anha. Nah, jadi Sayyidina Ali pun juga ikut hendak, Sayyidina Ali karamallahu wajhahu juga ikut hendak meminang daripada Sayyidah Fatimah. Jadi sebelum Sayyidina Ali sampai kepada Nabi Muhammad, bertemu lawan Nabi Muhammad SAW, anak bapadah meminang daripada Sayyidah Fatimah tadi, wahyu Allah sudah mendahului sampai kepada Nabi Muhammad SAW, di mana wahyu tersebut banyak penuh keberkatan, yang mana pinangan tersebut, perjodohan tersebut diberi taufik, maka mencapai Sayyidina Ali akan paling besar cita-cita. Jadi kabul kehendak daripada Sayyidina Ali tadi.
Nah, marhaban wa ahlan ya. Dan Nabi Muhammad SAW, nah lawas-lawas dihadang-hadang sehingga lawas dihadang-hadang hendak mengawinkan daripada Sayyidah Fatimah tadi. Nah, jadi pada itu Rasulullah tadi mengutus Nabi Muhammad SAW tadi pada mengumpulkan pembesar-pembesar muhajirin, kaum muhajirin dan kaum ansar supaya memindah kepada mereka akan kabar gembira tadi, supaya menyebarkan kabar gembira tadi bahwa Sayyidah Fatimah tadi kawin, dan memang itu direstui oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala perkawinan mereka tadi. Nah, jadi kawin lawan Sayyidina Ali radhiyallahu karamallahu wajhah tadi, dan betapa bahagianya Sayyidina Ali tadi. Nah, akhir itu bersyahud khutbah antara Sayyidina Ali dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata yang indah. Nah, jadi dengan kata-kata yang sangat indah. Jadi betapa mulianya akad pernikahan mereka berdua, penuh dengan berkah ketika disaksikan oleh pembesar-pembesar sahabat yang memang ada kelebihan. Pembesar-pembesar tersebut yang cerdas-cerdas, mereka akad nikah yang Rasulullah menjadi wali di ketika itu, dan Sayyidina Ali menjadi mempelai laki-laki, dan Sayyidah Fatimah Zahra menjadi mempelai perempuan. Nah, jadi penuh berkah pernikahan tersebut, penuh berkah. Tatkala sempurna sudah selesai akad nikah tadi, senang seberataan Sayyidah Fatimah pada satu rombongan dari sebagus-bagus rombongan ke rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Lalu berangkat rombongan pengantin tadi, padahal pada dalam keadaan hati senang gembira yang mengelilingi daripada Sayyidah Fatimah tadi oleh wanita muhajirin dan ansar, sehingga sampai mereka ke rumahnya yang sangat tinggi di sisi rumah ayahnya. Nah, jadi rumah Sayyidah Fatimah ini berdampingan dengan rumah Abah Sidin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya sama-sama tenang tadi. Nabi tenang, laki dekat. Nah, jadi ini kata tadi. Jadi Nabi tadi tenang, laki pun parak lawan Sayyidah Fatimah tadi. Nah, jadi kelakuan Sayyidah Fatimah lawan Sayyidina Ali yaitu adalah orang-orang yang sebaik-baik wanita terhadap suaminya. Nah, sebaik-baik termasuk tergolong daripada sebaik-baik wanita terhadap suaminya. Nah, jadi gitu deh. Jadi Nabi pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan berkah bagi anak Sidin dan menantu Sidin. Jadi supaya diberikan rezeki, yaitu zuriat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa Nabi untuk anak perempuan Sidin dan orang yang diwasiat yaitu menantu Sidin. Jadi Allah mengeluarkan keduanya zuriat yang baik, yaitu lahirnya Hasan lawan Husain. Nah, sampai berkepanjangan nasab Rasulullah, yaitu kepada para sayyid-sayyid, syarif-syarif, habaib-habaib. Nah, kalau sayyidah, habibah, syarifah. Nah, jadi kitab Al-Quran pun ittifaq keduanya tidak bercerai kepada keduanya, sehingga mendatangi keduanya akan telaga Rasulullah SAW. Jadi Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah tadi akan berdampingan di surga ketika mendatangi telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ketika sepasang suami istri pada rumah keduanya yang baru berdekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu keduanya hari-hari penuh ketenangan dan kedamaian, sekalipun tidak ada dalam kelapangan kehidupan. Nah, dan menyenangkan, melainkan bahwasanya adalah Sayyidah Fatimah selalu menghadapi dengan kesenangan dan keberuntungan. Artinya hati Sidin himung terus. Pada tahun yang ketiga hijrah, Nabi menghadapi keduanya kelapangan yang nampak akan anak keduanya, itu Sayyidina Hasan dan Husain, Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali. Nah, jadi lahir
Sayyidina Hasan dulu. Jadi gembira, dihabarkan seberatan bahwasanya Nabi bisa cucu pertama itu Sayyidina Hasan, yang segera kepada mengambil Nabi tadi di hadapannya dan menyelidiki akan dia. Nah tadi di tengah maka dan sampai ke telinga Sayyidina Hasan ketika lahir adalah suara kakek beliau. Sekira-kira beliau bertartil di telinga cucu beliau, yaitu ajan dengan nada yang merdu. Sebelum sempurna 2 tahun melahirkan Sayyidah Fatimah pulang ading daripada Sayyidina Hasan. Sebelum tuntung kada sampai pada 2 tahun, Sayyidah Fatimah Az-Zahra melahirkan pulang Sayyidina Husain. Nah himung pulang Nabi bisi kedua orang yang mubarakain penuh berkah, senang hati Rasulullah. Nah sungguh yang maha pemurah menghendaki bahwa adalah juriat Nabi Mustafa SAW daripada Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali, dari anak keduanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Buah hati Rasulullah SAW. Nabi ketujuh melangi daripada cucu Sidin. Bahagia benar Sidin. Ya tadi tempat duduk di kedudukan yang dikelilingi di tengah-tengah Rasulullah SAW, di kanan Fatimah, di sebelah kirinya Sayyidina Hasan dan Husain. Dalam asuhan Rasulullah SAW, Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Seluruhnya sesudah Nabi kita mulia, sepaling abdul salawat dan sepaling sempurna daripada salam. Dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra pada penghidupan sehari-hari menjadi contoh tinggi bagi istri yang sempurna, menyatakan ia paling utama contoh dalam ketaatan, sabar, menyandang gangguan orang, mengatur akan perkara-perkara rumah tangga dengan aturan yang baik, dan melaksanakan Sayyidah Fatimah tadi dengan kewajiban suaminya dengan sebagus-bagus kewajiban. Jadi kewajiban inya lawan suaminya tadi itu digawinya dengan sebagus-bagusnya. Jadi Sayyidah Fatimah pun memutar gandum sehingga bengkak tangan Sidin, dan menyapu rumah sehingga berdabu kalung Sidin, dan menimba banyu sehingga sakit dada Sidin, dan melainkan api di bawah panci. Dan berapa lama Sayyidah Fatimah pun bersusah payah menghadapi panas api. Maka di mana perempuan sekarang ini yang telah dikuasai oleh kemalasan, nah beda dengan Sayyidah Fatimah. Dan ketujuh guring aja, dan apa tidakkah memandang mereka tadi, Sayyidah Fatimah tadi bagaimana dia mengatur urusan rumah tangga dengan diri sendiri dengan kuat dan lemah lembut. Dan hendaklah perempuan sekarang menyebut tentang kelebihan Sayyidah Fatimah yang nyata ini. Memang ini nyata dengan ucapan mahadihi minal basyari ma hiya illa minal huril ain. Nah kada ada bebinian, maka Sayyidah Fatimah ini jenis manusianya, jenis perempuannya, jenis daripada kalangan manusia, melainkan adalah bidadari yang matanya indah di pandang. Nah jadi sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan bagi Sayyidah Fatimah menjadi perempuan yang baik, yang takwa, ridha, lagi diridhoi dengan segala macam keistimewaan. Jadi banyak keistimewaan daripada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Nah jadi Sayyidah Fatimah tadi adalah orang yang paling dikasihi daripada Ahlul Bait, ahli Nabi, sepaling orang yang dapat bahagia di sisi ayah Sidin. Nah bahkan sehingga apabila Sayyidah Fatimah menghadap kepada Nabi, maka Nabi menghadapinya dengan penuh kegembiraan dan menemuinya dengan muka yang senyum dan dada yang lapang, setengah daripada dada yang lapang, dan mendudukkannya di sisi seperti seorang kekasih terhadap kekasihnya. Nah setengah keistimewaan Sayyidah Fatimah pulang Sidin didapat adalah kada didapat bagi Sidin itu darah haid dan darah nipas. Nah maka kalau kada danang luput sembahyang selama hidup Sidin, mulai diperdukan sembahyang pada malam munajat ayah Sidin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu malam Isra Mi'raj, mulai diperintahkan sembahyang sampai akhir hayat Sidin kada pernah kada sembahyang. Jadi setengah daripada keistimewaan Sayyidah Fatimah tadi, Sayyidah Fatimah dan suaminya Sayyidina Ali dan 2 orang putranya Hasan Husain adalah ahlu bait Nabi yang suci. Mereka diistimewakan dengan kemuliaan yang nampak. Berapa firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengekalkan pujian terhadap mereka dalam Al-Quran, innama yuridullahu liyudhiba ankum
rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathhira. Nah, hanya saja menghendaknya Allah supaya menghilangkan dari kamu akan kejelekan wahai ahlul bait, dan membersihkan ia akan kamu sebagaimana kesucian. Nah, setengah daripada keistimewaan beliau yaitu bahwasanya Sayyidah Fatimah adalah sepaling mirip manusia dengan ayah Sidin pada segi sifat, petunjuk, dan pada perkataan dan cara berjalan Sidin. Banyak daripada keistimewaan Sayyidah Fatimah ini, banyak daripada keistimewaan Sayyidah Fatimah ini tidak bisa kita sebutkan satu persatu bahkan. Nah, jadi banyak keistimewaan Sidin ini, dan hasil bahwasanya keutamaan Sayyidah Fatimah tadi sangat banyak. Nah, banyak kalau Jarsin tadi nampak, bahkan lebih nampak daripada matahari waktu zuhur. Artinya tadi saking nampaknya tuh kada mungkin kada terlihat. Jadi Sidin wafat pada malam Selasa 3 Ramadan pada tahun 11 dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Jumlah umur Sidin 30 tahun dan dimakamkan di Baqi. Nah, di Baqi. Semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada kita semua atas berkah keridhaannya dan menolong kita atas pertolongannya, dan sangat luas. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma anshur nafhati ridwani alaiha wa middana bi asrarillati wa ta'ala dai la ilaha illallah muhammadur rasulullah sayyidina Fatimah waliyatullah radhiyallahu anha. Allahumma shalli wa sallim ala abihil amin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma bihaqqi sayyidina Fatimah wa abiha wa ummiha wa ba'liha wa baniha wa aqbal du'ana wa la tukhayyib rajana wa ahsin aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyi dunya wal akhirah. Allahumma bihaqqil hasani wa akhihi wa jaddi wa abihi wa ummihi wa banihi najjina minal ghammi alladhi nahnu fihi ya nas'aluka tunawwira qulubana bin nuri ma'rifatik ya arhamar rahimin. Minta halal minta ridha dunia akhirat. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi ulun bagi pian berataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.